pagi, siang, sore, malam. Selamat pagi, siang, sore, malam. Apa kabar semua? Kakak harap baik-baik saja. Kakak harap baik-baik saja. Mari beribadah. Podcast episode 3. Ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna tanggal 29 Maret 2020. Adik-adik, kita akan segera mulai ibadah kita melalui udara. Sebelumnya, kakak mau ingatkan untuk mempersiapkan beberapa hal. Yang pertama, pastikan kalian sudah mempersiapkan hati dan pikiran kalian karena kita akan beribadah. Kedua, jangan lupa Alkitabnya. Yang ketiga, persembahan. Untuk orang tua, papa, atau mama yang mungkin saat ini sedang mendampingi adik-adik teruna, kami mohon kerjasamanya untuk juga mengingatkan mereka karena kita akan menghadap Tuhan. Selamat pagi, siang, sore, malam. Selamat datang lagi di ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna melalui udara. Apa kabar adik-adik? Kakak harap baik-baik aja ya. Ya, sekarang kita akan memulai ibadah kita. Sebelumnya, kakak persilakan kalian untuk bersaat teduh. Ya, udah saat teduhnya. Kita akan mengangkat pujian kepada Tuhan dengan membaca Mazmur pujian yang terambil dari Mazmur 40 ayat 1 sampai 3. Mazmur 40 ayat 1 sampai 3. Ketika membaca Mazmur ini, kalian diharapkan membacanya dengan suara yang lantang dan kalian dipersilakan untuk mem-pause podcast ini ketika kalian membaca Mazmur pujian. Baik adik-adik, sekarang kita akan memasuki firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita siapkan hati dan pikiran kita agar dapat terfokus hanya kepada Tuhan Yesus saja. Sebelumnya kita berdoa dulu ya. Mari kita satu dalam doa. Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Bapa atas penyertaan-Mu pada kami sepanjang hidup kami Tuhan sampai dengan saat ini. Ya Tuhan, saat ini kami berkumpul untuk membaca sebagian dari firman-Mu Tuhan. Kiranya Kau siapkan hati dan pikiran kami Tuhan, jauhkan kami dari pengaruh yang tidak baik. Kiranya hati dan pikiran kami hanya terfokus hanya kepada-Mu saja ya Tuhan. Berkati juga kepada kakak-kakak lain yang akan membawakan renungan bagi firman ini Tuhan, agar dapat tersampaikan dengan baik dan dapat kami aplikasikan ke dalam kehidupan kami sehari-hari dengan baik juga ya Tuhan. Doa kami masih sejahtera pada sempurna ini kami alaskan ke dalam nama tangan pengasahan-Mu saja ya Bapa, melalui anak-Mu yang hidup Tuhan kami Yesus Kristus kami telah berdoa mengucap syukur, haleluya, amin. Oke adik-adik, kita langsung masuk ke pembacaan firman. Pembacaan firman kita kali ini terambil dari kitab Ratapan 1 ayat 1 sampai dengan 17. Kakak ulangi, Ratapan 1 ayatnya yang pertama sampai dengan yang ke-17. Kakak akan memberikan waktu kepada adik-adik untuk membaca terlebih dahulu bacaan tersebut. Oke, sudah dibaca adik-adik Alkitabnya? Kalau sudah, kira-kira paham nggak nih? Kira-kira mau bicarakan tentang apa ayat tersebut? Oh, ada yang belum paham ya mungkin ya. Baik, kalau yang belum paham, kita akan dengarkan diskusi berikut ya, agar kalian juga dapat lebih paham lagi apa sih yang akan dibicarakan dalam ayat tersebut. Oke, di sini bersama Kak Andre sudah ada Kak Calvin, Kak Eflon, Kak Puri, dan Kak Juan. Oke, siapa nih kira-kira yang mau menjelaskan dulu ke adik-adik nih mengenai bacaan ini? Kak Puri, boleh nggak dijelasin dulu kira-kira kita mau bicarain apa sih Kak? Ya, terima kasih ya Kak Andre. Sama-sama Kak Puri. Ya, Ratapan 1 ayat 1 sampai 17 yang adik-adik sudah baca tadi itu kalau mau dipersingkat atau singkatnya, sebenarnya ini adalah bacaan yang menceritakan tentang keruntuhan dan kesunyian kota Yerusalem. Oke. Tahu Yerusalem ya? Tahu Kak. Yerusalem tiba-tiba menjadi hancur dan menjadi sunyi. Jadi kita bayangkan Yerusalem keadaannya hancur dan tiba-tiba sunyi. Ada yang pernah ke Yerusalem? Ya, mungkin ya kakak juga belum sih. Mungkin suatu saat kita bisa ke sana ya. Amin. Nah, jadi gini adik-adik. Ratapan 1 ayat 1 sampai 17 itu menggambarkan keadaan kota Yerusalem yang berbalik 180 derajat dari keadaannya yang semula. Mas, semulanya kayak gimana, Kak?
sebelumnya itu kota Yerusalem itu seperti ratu di antara kota-kota yang lain. Nah, jadi yang dijunjung, yang dilulukan, kira-kira kayak gitu. Nah, tiba-tiba suddenly sunyi dan hancur juga seperti yang tadi kakak udah bilang. Nah, terus keadaan lain yang berbeda itu sebelumnya atau dahulu kota Yerusalem dikelilingi oleh bangsa-bangsa yang menjadi bangsa-bangsa sekitarnya yang membantu mereka, kira-kira kayak gitu. Nah, sekarang atau di saat ayat ini ditulis itu digambarkan bahwa kota Yerusalem tinggalkan, bahkan seperti apa ya? Ya dihianatilah kalau ibarat pertemanan. Gitu. Nah, kemudian yang menjadi catatan dari si penyair pada saat itu, kenapa ini terjadi gitu? Apakah ini hukuman dari Tuhan atau Allah menghukum atau Allah meninggalkan bangsa itu pada saat bacaan ini ada di bacaan ini gitu kira-kira kan ya. Sedikit tentang Ratapan 1 ayat 1 sampai 17. Sisanya boleh ditambahin sama kakak-kakak yang lain ya. Oke, terima kasih Kak Puri atas reviewnya terhadap ayat ini yang menjelaskan bahwa memang dulunya Yerusalem itu adalah kota yang benar-benar ramai. Kalau misalnya kalau di sini kayak Jakarta kali ya Kak Puri ya. Mungkin kan. Kalau kita coba lihat Jakarta kan orang kesannya semua daerah di Indonesia maunya wah Jakarta. Kalau nggak ada orang Jakarta ke daerah langsung bilangnya, wih ada orang Jakarta nih keren. Terus seketika sunyi. Kok jadi suci? Seketika menjadi sunyi, sepi, tidak terdengar namanya gitu ya Kak ya. Ya kira-kira gitu Kak. Oke, terima kasih Kak Puri untuk penjelasan awalnya mengenai ayat Alkitab ini. Tadi Kak Andre sempat dengar ada mention Kak Puri bilang apakah Tuhan menghukum bangsa Yerusalem. Itu menjadi sesuatu hal yang menarik buat Kak Andre nih. Tapi kira-kira kenapa sih kok Allah bisa sampai menghukum umatnya Kak? Nah ini siapa nih kira-kira mau jawab? Kak Eflon dulu kali ya. Boleh silakan Kak Eflon dijawab. Kenapa Allah sampai menghukum umatnya tuh alasannya apa sih Kak? Oke deh. Ya, jadi kalau kita perhatikan sebetulnya kalau cerita menghukum berarti ada sesuatu yang salah gitu ya. Konteksnya pasti itu. Ada aturan main sebetulnya yang dibuat tapi ada yang dilanggar aturan main itu gitu. Jadi akhirnya harus menerima hukuman. Kayak main bola. Nah, ya bisa main bola, bisa aktivitas kita sehari-hari, apapun bentuknya, atau misalnya di saat kita diminta orang tua untuk tidak melakukan ini, di saat kita melakukan yang tidak atau aturan main di dalam rumah kita langgar, ya pasti kita dihukum. Nah, jadi kondisinya seperti itu gitu. Kenapa Allah menghukum umatnya? Ya kita kalau mau refleksi ke kehidupan kita sehari-hari berarti ada aturan main yang dilanggar. Jadi Tuhan berharap atau Allah berharap bangsa Israel itu mengikuti apa yang Allah harapkan untuk mereka berlaku baik, tertib, dan beribadah, tapi ternyata tidak dilakukan. Sehingga ya itu konsekuensi di saat tidak ikuti aturan main. Mungkin seperti itu kan. Oke, makasih Kak Eflon atas penjelasannya. Nah, itu kan berdasarkan apa yang kita baca tadi Kak. Berarti kan di sini konteksnya adalah bangsa Yerusalem pada saat itu. Nah, kalau kita korelasikan dengan kehidupan atau kondisi saat ini Kakak, kira-kira kenapa ya Allah bisa sampai menghukum kita tuh kalau kondisi sekarang nih ya. Maksudnya kan kondisi saat ini, maksudnya zaman now lah gitu loh. Kalau zaman now tuh apa sih penyebabnya kok bisa sampai Allah menghukum kita tuh, kira-kira penyebabnya apa? Siapa nih mau jawab nih? Kak Calvin. Aku. Kak Calvin. Oke. Aku. Baik Andre, pertanyaannya terima kasih. Mungkin saya langsung jawab aja ya. Jadi untuk kondisi saat ini itu mungkin bisa digambarkan bahwa kita ini manusia terlalu kurang bersih dalam perilaku kita, dalam kegiatan kita sehari-hari. Jadi diingatkan kita untuk lebih baik lagi, lebih melakukan kegiatan mencuci tangan setelah melakukan aktivitas agar terhindar dari virus-virus dan bakteri yang mematikan. Mungkin untuk aku itu aja dulu. Oke, terima kasih Kak Calvin. Ya sih, bisa juga ya kayak dengan kondisi saat ini ya banyak perilaku kita tuh yang
kurang disiplin dalam menjaga kebersihan atau salinitas. Sanitasi. Salinitas itu bersalin ya, kan salah ya. Gak ada sih kayaknya. Sanitasi, dalam menjaga sanitasi kita, kebersihan diri kita. Maka mungkin saat ini ya Tuhan memberikan teguran mungkin ya kayak bukan Ya, lebih kayak peringatan, hukuman, lebih kayak peringatan, ya. peringatan bahwa ayo dong kalian hidup lebih bersih lagi, jaga itu tubuh kalian. Kenapa ya? Tubuh kita kan bait Allah. Setuju. Ya, jadi harus kita jaga sebersih mungkin. Oke, ini sebenarnya menarik ya Kak kalau kita hubungkan dengan wabah corona saat ini. Oh iya. Gitu loh. Banyak yang bilang, "Oh, ini adalah hukuman dari Tuhan karena kita begini. Nah, ini jadi concern tersendiri juga loh Kak buat Kak Andre. Apa iya ini hukuman dari Tuhan gitu loh. Nah, siapa nih kira-kira yang menjawab nih? Apakah memang wabah ini merupakan hukuman dari Tuhan atau bukan? Wabah. Ya, apa kondisi saat ini? Wabah yang sedang terjadi ini di mana-mana ya, nggak cuma di Indonesia ya, berarti Kak Andre ya. Yes. Ya, apakah wabah ini merupakan hukuman dari Allah atau dari Tuhan? Kalau kakak aku berpendapat mungkin ini mungkin bisa dikatakan ini peringatan atau ini sentilan kalau kata sponsor. Jadi teguran ya, salah satu cara untuk Tuhan mengingatkan kita bahwa dari yang tadi jawaban Kak Alvin atau penjelasan yang dari Kak Evelyn tadi sampaikan juga, ini Tuhan tuh mungkin oke lah, jangan kita anggap itu sebagai hukuman, tapi kalau saya lebih lebih nyamannya mengatakan bahwa ini cara Tuhan untuk mengingatkan kita untuk ayo kita kembali lagi ke jalan Tuhan gitu. Ayo kita kembali lagi ibadah dengan serius, kita menjalani kehidupan kita juga dengan serius gitu. Seriusnya ini gimana ya? Serius sesuai dengan apa yang Tuhan mau gitu. Contohnya ya ketika kita beribadah, ya ibadahlah yang baik gitu. Ketika kita berbicara sama orang, berbicaralah yang baik. Cari kata-kata yang baik. Palingnya kayak gitu sih Kak. Oke, terima kasih Kak Puri atas tanggapannya. Oke, kita mau bahas lagi nih. Kira-kira sikap seperti apa sih Kak yang kita perlukan agar kita luput dari hukuman atau teguran atau peringatan Tuhan tersebut? Siapa nih yang menjawab nih kira-kira? Oh, di sini ada kakak layan tamu. Spesial. Kedatangan kakak layan jauh-jauh dari Pondok Indah. Di sini ada Kak Jeremy dari GPB Karisma. Kak, boleh Kak tanggapannya Kak mengenai kira-kira sikap seperti apa sih Kak yang diperlukan oleh adik-adik, oleh kita, oleh teman-teman agar kita luput dari hukuman atau teguran atau peringatan dari Tuhan? Oke, sikap apa ya? Sikap seperti apa yang harus kita lakukan atau yang kita perlukan itu ibarat kata kayak contoh aja sih, contoh sekecil aja ya. Sekarang ini kan yang kita ngebahas yang kayak di virus inilah ya, wabah epidemi ini. Pemerintah udah bilang kita untuk social distancing atau menjaga jarak ke orang-orang lain kan. Ya kita ikutin aja supaya kita nggak nerima hukuman yang dari apa yang akan kita terima nanti kayak gitu. Atau misalnya contoh lagi, misalnya kita di rumah disuruh sama mak kita belanja kecap atau belanja telur. Terus kita malah, iya mak, entar mak, sabar. Malah ngulur-ngulur waktu, ya entar, tarso mulu kan. Nah, akibat nanti kita dipukul pakai sapu kah, atau dijewer kah, seperti itu. Nah, itu contoh kecilnya sih yang kita mesti lakukan. Jadi kayak contoh yang tadi yang diomongin di sini kan, bangsa Yerusalem ini kan tidak mau mendengar sedikit perintah Tuhan untuk untuk harus taat. Tapi mereka melenceng sedikit dari apa yang Tuhan udah kasih tahu ke mereka, tapi mereka tetap melenceng. Kayak gitu, Kak. Oke, thank you Kak Jeremy. Oh, mau ada tambahan nih dari Kak Calvin nih. Iya. Gimana Mungkin Kak sebelum Kak Calvin, habis itu baru Kak Evelyn. Iya. Boleh. Kalau dari yang pertanyaan Kak Andre tadi sikap ya, mungkin balik lagi kita ini sebagai manusia lagi, yang mana kemarin itu pernah dibicarakan soal pesan dari Kak Andre itu selalu berdoa dan bersyukur gitu. Nah kita karena kejadian yang seperti ini, kita kan sudah tahu nih, mungkin kita dapat hukuman dan ada konsekuensinya. Nah, karena itu kita harus yang pertama ikuti himbauan dari pemerintah. Jangan keluar rumah gitu. Kalau untuk hal-hal yang nggak penting, dan
dengan nggak keluar rumah juga bukan berarti kita nggak bisa maksudnya nggak bisa ibadah. Kan pastinya ada ibadah online, dan pastinya juga kita harus berdoa dan bersyukur nih karena adanya kayak gini, kita jadi tahu nih, oh nggak boleh sembarangan nih untuk hal-hal yang kecil aja gitu. Jadi harus lebih bijak lagi. Oke, itu dari aku Andre. Oke, terima kasih Kak Calvin. Mungkin ada tanggapan lagi dari Kak Eflon? Iya, jadi kalau bercerita sikap berarti apa yang akan kita kerjakan. Di saat kita akan mengerjakannya itu berarti merespon apa yang terjadi. Jadi kalau di saat kita menyikapi apa yang terjadi, nggak dilihat bahwa itu sebagai satu hukuman, tapi kita melihat bahwa sesuatu yang terjadi, merefleksikannya apakah ini untuk terbaik buat saya atau tidak gitu. Jadi lebih melihatnya seperti itu. Kalau kita hanya sekedar melihat dan menyalahkan, pasti kita akan berpikir bahwa yaitu kita akan berpikir ini sebagai hukuman. Padahal bukan hukuman. Ini adalah satu hal yang mau mengingatkan kita dan juga mau mengajak sebetulnya untuk lebih dekat lagi kepada Tuhan. Lebih dekat lagi kepada Tuhan dalam konteks seperti apa? Ya harusnya kita bersyukur dong. Kita lebih dekat dengan Tuhan dalam konteks kita jadi jauh lebih dekat dengan keluarga. Kita jauh lebih bisa mengontrol diri kita untuk ya maaf, ada yang selama ini agak konsumtif, perilaku konsumtif yang akhirnya menghabiskan biaya yang tidak penting, ya kan? Akhirnya kita harus membatasi itu karena ya memang kita tidak bisa kemana-mana, ya kan? Gitu. Nah, itu kan sebetulnya bukan hal yang bercerita tentang hukuman, justru akhirnya kita bisa nabung malah. Pembelajaran. Gitu. Akhirnya kita bisa nabung dan ada kondisi-kondisi juga di keluarga. Akhirnya kita bisa lihat bahwa oh iya, papa sama mama ternyata sayang kok sama saya gitu. Jadi kita yang merasa bahwa selama ini kayaknya gue dicuekin sama orang tua gue. Mereka sibuk dengan kesibukan mereka, gue sibuk dengan kesibukannya yang gue buat gitu. Padahal enggak gitu. Ya kan? Sebetulnya ini kembalinya bukan hukuman sih sebetulnya. Ini lebih kepada kita menyikapi apa yang Tuhan buat itu sebagai sesuatu yang baik gitu. Sehingga hal itu jadi indah. Nah, kalau udah terlihat indah kan, apa yang enak sebetulnya kita lihat adalah senyum dan senyum gitu. Kalau udah cerita senyum berarti ada syukur dan syukur. Berarti kita akan selalu naikkan pujian syukur kita kepada Tuhan. Oh ya Tuhan, ternyata semua ini baik adanya kok gitu. Jadi itulah kita menyikapinya. Kalau kita mau lihat lagi, sebetulnya kalau bahasa beratnya gitu ya, kita bisa lihat bahwa ada data-data di World Climate atau Badan Klimatologi Dunia, itu ternyata tingkat polusi yang ada di dunia itu menurun drastis gitu ya, sehingga kondisinya adalah keselamatan alam itu, keselamatan bumi itu terpenuhi gitu ya. Nah itu kan harusnya kita syukuri, berarti bukan hukuman dong gitu. Berarti kondisinya bahwa ini adalah sesuatu yang baik yang Tuhan buat kita semua gitu. Cuma aja kita kadang-kadang kan apa yang Allah harapkan atau apa yang Tuhan harapkan selalu berujung-ujung bahwa kalau mengganggu kenyamanan saya, kalau mengganggu kesenangan saya, kalau mengganggu hal-hal yang menurut saya sudah mengganggu privasi saya, itu kayaknya hukuman deh. Padahal enggak kan gitu. Jadi harus dilihat kondisinya seperti itu. Mungkin itu Kak Andre. Oke, baik. Terima kasih Kak Eflon atas penjelasannya, atas tambahannya. Wow, kita jadi terserahkan juga ya. Ternyata memang akibat pandemi ini justru malah polusi menurun drastis ya Kak Eflon ya. Wow, jelas. Kan benar kan? Ada tuh datanya. Sesuai yang Kak Andre sebutkan di podcast sebelumnya, bahwa dalam kondisi seperti ini pun kita tetap bisa kok bersyukur dan banyak banget hal yang bisa kita syukurin. Pasti. Gitu loh. Oke, apa yang kita bicarakan ini kan pasti balik lagi tentang diri kita, gitu loh. Nah, kita kan harus berkaca juga dong terhadap diri kita, gitu loh. Kenapa sih kok bisa seperti ini? Kira-kira saya berbuat apa ya? Kira-kira saya melakukan apa ya? Nah, ini kalau dari situ berarti kan kita bisa jadi sebuah pertanyaan adalah seberapa pentingnya sih introspeksi diri itu? Lalu introspeksi itu apa gitu loh, introspeksi diri itu apa? Nah, terus seberapa penting introspeksi diri? Lalu dampaknya apa sih kalau kita nggak introspeksi diri?
gitu loh. Terus atau bisa juga kira-kira manfaat dari introspeksi diri itu apa sih ke depannya? Kira-kira siapa yang mau jawab nih? Oh, ada Kak Juan. Oke, thank you. Kak Juan boleh dijelaskan, Kak? Tadi kan Kak Andre tanya tuh seberapa pentingnya introspeksi diri. Kalau ditanya penting ya introspeksi diri itu adalah sesuatu yang penting. Karena menurut kakak introspeksi itu kan berarti kita mengaca pada kesalahan yang pernah kita buat. Dan apa dampaknya jika kita tidak pernah melakukan introspeksi diri? Ya artinya ya kita tidak akan pernah tahu kesalahan apa yang pernah kita buat sehingga mengakibatkan Tuhan menegur kita. Dan kalau menurut kakak ya, kita sebagai anak-anak teruna juga terkadang harus bisa untuk introspeksi diri dari kesalahan-kesalahan yang pernah kita buat. Contohnya kayak tadi ketika disuruh sama orang tua kita sering sering mungut nanti. Ya kalau dari situ ya introspeksi diri kita adalah kita harus segera bisa langsung pergi gitu tanpa harus menunggu nanti aja deh. Nah contoh bentuk introspeksi diri itu adalah belajar untuk tidak melakukan sesuatu dengan prinsip nanti ketika disuruh ya langsung pergi, Jangan menunda. Ya bisa begitu juga. Terus tadi Kak Hendri juga sempat tanya tuh apa manfaat introspeksi diri? Ya manfaatnya lah kita akan belajar dari kesalahan yang pernah kita buat. Nah itu aja sih Kak. Oke, thank you Kak Juan. Kak Puri mungkin ada tambahan terkait introspeksi diri, Kak? Oke, melengkapi, menambahkan. Aku sih lebih mau ke apa manfaat introspeksi diri. Kalau misalnya sebelumnya ada pertanyaan apa dampaknya kalau nggak introspeksi, ya pasti dampaknya banyak banget. Yang pasti beragam juga ke masing-masing orang ya, beda-beda gitu. Dan kalau dari aku sih, kalau dampaknya nggak introspeksi ya mungkin malah kita jadi nggak tahu kita ini salahnya di mana sih gitu kan. Nggak sadar juga sama mungkin kemampuan diri kita sendiri itu sejauh apa ya, kita mungkin nggak akan kenal diri kita sendiri gitu kalau kita nggak introspeksi. Nah manfaatnya apa? Manfaatnya ya mulai dari kebalikan dari itu semua. Yang pasti yang pertama itu kalau kita sering introspeksi ya maaf ya adik-adik, atau evaluasi diri, itu kita langsung bisa sadar sama kesalahan yang kita buat atau yang kita bikin gitu. Jadi kalau misalnya sering kita evaluasi, sering kita introspeksi, kita tanya diri sendiri, aku salah apa ya gitu, salahnya di mana? Itu akan bikin kita lama-lama belajar untuk cepat sadar kalau oh ini salah ternyata. Ini yang kata-kata yang saya gunakan ini ternyata salah ya, sampai bikin orang sakit hati misalnya gitu, atau sampai bikin teman atau orang tua kita sakit hati. Terus manfaatnya yang kedua itu tadi aku juga udah bilang di awal-awal di penjelasan sebelumnya bahwa kita jadi kenal diri sendiri gitu. Jadi sesering itu kita introspeksi, sesering itu kita evaluasi, kita semakin kenal diri kita sendiri gitu. Makin kenal sebenarnya poin plus dan minusnya kita tuh di mana sih gitu. Atau saya nih bagusnya di mana, saya nih kemampuan saya nih di mana, itu salah satu contohnya. Kalau misalnya kita evaluasi diri sendiri, kita bisa semakin mengenal diri sendiri. Yang selanjutnya kita juga bisa belajar untuk rendah hati. Ini penting gitu, karena kalau kita sering evaluasi, kita sering introspeksi, kita juga bisa belajar buat rendah hati. Rendah hatinya gimana sih Kak? Ya kita terima kalau misalnya ketika kita introspeksi dan ternyata apa yang kita lakukan atau kita katakan itu salah, ya kita menerima itu gitu loh. Jadi ya udah oke, dengan belajar untuk rendah hati, untuk menerima bahwa apa yang saya lakukan atau apa yang saya katakan itu salah atau tidak tepat atau kurang tepat untuk orang lain atau untuk siapapun yang mendengarkannya. Itu sih Kak yang mau aku tambahin. Oke, terima kasih Kak Puri atas tambahannya. Berarti memang introspeksi diri itu sebegitu pentingnya ya Kakak ya. Betul. Bahwa biar kita tahu gitu loh bahwa oh kita kemarin udah kayak gini, ternyata ada beberapa orang yang nggak suka, ada beberapa tingkah kita yang ternyata orang tua kita nggak suka, atau bahkan beberapa perbuatan kita yang ya Tuhan nggak menghendaki itu gitu loh. Tapi kadang karena keegoisan kita enggak kok gue nggak salah, enggak kok aku nggak salah, aku nggak gini segala macam, padahal ternyata udah bikin sakit hati orang lain, udah bikin tersinggung orang tua, udah bikin kecewa Tuhan kayak gitu-gitu ya kayak. Atau mungkin juga selain introspeksi diri, kita juga bisa dengerin tanggapan orang lain terhadap kita kali ya kayak ya. Jadi kalau kita kadang masih merasa juga
kayaknya nggak ada yang salah deh sama aku deh, segala macamnya. Mungkin kita bisa tanya sama temen kita, gue gini nggak sih kemarin, apa segala macamnya. Gue kemarin nyakitin hati lu nggak sih? Gue bikin tersinggung orang nggak sih? Mungkin bisa juga bertanya seperti itu ya, kayak sama orang lain ya. Kalau kita kadang ya memang ada beberapa dari kita ngerasanya fine aja, tapi ternyata udah menyinggung orang lain gitu ya kayak. Oke, terima kasih kakak atas tanggapannya, atas diskusi kita pada hari ini. Sebuah pembelajaran baru juga nih buat kakak secara pribadi mengenai kira-kira apa sih yang membuat Tuhan kecewa, apa sih yang membuat Tuhan nggak suka sehingga memberikan teguran ke kita. Terus apa juga pentingnya melakukan introspeksi diri. Oke, teman-teman, sebelum kakak menutup diskusi kita kali ini, diskusi pembelajaran kita kali ini, ada satu nih dari Kak Eflon mau memberikan tanggapan terakhirnya. Iya, jadi kalau lihat dari diskusi kita dengarkan bersama, tentu kita harus jadi catatan atau digarisbawahi bahwa semua kondisi ini adalah kembali kita untuk back to basic sebetulnya. Kembali ke keadaan kita yang awalnya bahwa kita adalah create atau ciptaan Tuhan, sehingga kita harus kembali kepada pencipta kita. Di saat kita harus kembali kepada basicnya kita harus lihat bahwa meratap itu tidak salah. Makanya ada surat ratapan itu. Meratap itu tidak salah. Tapi meratap itu lebih mau menggambarkan bahwa apa sih yang terjadi Tuhan, itu sama seperti kita mengintrospeksi diri kita, atau kita kembali ke kondisi kita yang awalnya untuk lihat apa sih yang terjadi Tuhan. Kan seringkali kita juga mengalami hal-hal yang tidak baik, bukan cuma sekedar apa yang peristiwa terakhir ini ya, tapi di saat-saat kita juga beraktivitas sebelumnya, kadang-kadang juga ada hal-hal yang tidak baik yang kita alami. Nah itu harusnya kita kembali untuk lihat rencana Tuhan untuk saya apa sih, gitu. Sehingga saya harus kembali bertanya lagi kepada Tuhan ada apa dengan saya? Dan di saat seperti itu terjadi, ya kita kembali lagi kepada Tuhan, kita berdoa lagi kepada Tuhan, kita berbicara lagi kepada Tuhan untuk mengingatkan lagi, untuk meringankan jalan kita ke depan. Itu ya sebetulnya gunanya juga kita mengintrospeksi diri. Kadang-kadang kalau orang sudah berjalan jauh, kalau dia tidak beristirahat pasti capek. Introspeksi diri sebetulnya lebih ke kondisi di saat kita sudah berjalan jauh, kita harus istirahat. Kita harus kembali lihat, kenapa ya saya capek? Kenapa ya saya harus berjalan sepanjang ini? Apakah saya udah di jalan yang benar? Kalau jalan yang kita melenceng jauh, berarti kan kita harus kembali, capek juga. Kalau kita nggak berhenti, makin jauh. Nah, itu gunanya introspeksi diri. Jadi kondisinya seperti itu, Kak. Mungkin tambahannya. Oke, terima kasih Kak Eflon atas tanggapannya. Menambahkan lagi bahwa memang introspeksi diri itu penting banget, teman-teman. Kiranya diskusi kita kali ini dapat menjadi pembelajaran baru bagi adik-adik, bagi teman-teman, atau bagi siapapun yang mendengarkan podcast ini atau mendengarkan diskusi ini, dapat kita aplikasikan kehidupan sehari-hari agar kita selalu ibaratnya jaga perasaannya Tuhan deh, gitu loh, jaga perasaannya Tuhan. Nah, jadi kita introspeksi diri juga, kira-kira tingkah laku kita apa, jangan sampai membuat Tuhan kecewa atau membuat Tuhan sakit hati. Oke adik-adik, sekian diskusi kita kali ini, kita akan tutup dengan doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman yang Kau sampaikan kepada kami pada hari ini, yang telah Kau sampaikan dengan baik dan telah didiskusikan juga oleh kakak-kakak layan yang ada di sini. Kiranya apa yang telah kami baca, apa yang telah kami diskusikan, apa yang telah kami dengarkan, dapat kami aplikasikan Tuhan ke dalam kehidupan kami sehari-hari, agar kami lebih lagi dan lebih lagi untuk peka terhadap perasaan Tuhan, lebih lagi peka terhadap tindak laku kami agar tidak menyinggung perasaan orang lain, menyakiti perasaan orang lain, terlebih juga tidak membuat Engkau kecewa ya Tuhan. Ya Tuhan Yesus, doa kami masih jauh daripada sempurna ini, kami alaskan dalam nama Tuhan dan mengasihi-Mu saja, melalui anak yang hidup, Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Amin. Setelah mendengar diskusi yang menarik dari kakak-kakak, saya mencoba mengambil beberapa kesimpulan. Kesimpulan yang pertama adalah karena Tuhan itu kasih, sehingga Tuhan menegur atau menghukum umatnya dengan cara yang ajaib, dengan cara Tuhan, dengan cara yang kadang-kadang manusia tidak dapat mengerti atau memahami cara Tuhan. Supaya apa? Ditegur atau dihukum supaya kita kembali sadar. Kedua,
introspeksi diri itu penting dan dilakukan atau dilaksanakan setiap hari. Introspeksi itu dasarnya atau acuannya apa? Acuannya atau dasarnya itu adalah firman Tuhan atau Alkitab. Introspeksi itu juga memerlukan sikap yang rendah hati dan sadar kita ini manusia yang penuh dengan kekurangan, penuh kelemahan, rapuh. Kita itu kalau tanpa Tuhan kita tidak dapat berbuat apa-apa. Itu yang kedua. Yang ketiga, setelah melakukan introspeksi, maka kita mewujud nyatakan atau melakukan introspeksi apa tersebut dengan tindakan nyata kita. Itu yang harus dilakukan. Sehingga tidak hanya introspeksi tapi harus direalisasikan dengan tindakan, dengan perkataan maupun pikiran kita. Dalam surat Paulus ke Timotius, yaitu 1 Timotius 4 ayat 16 mengatakan, awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Bertekunlah dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian, engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau. Dijelas bahwasanya kita harus mengawasi diri kita sendiri, artinya kita introspeksi, supaya apa? Supaya kita melaksanakan selalu firman Tuhan, bercermin terus kepada firman Tuhan, tindakan perkataan kita selalu di dalam firman Tuhan. Nah, kalau saat ini ada wabah corona, mungkin juga terlepas dari berita-berita bahwasanya itu buatan dari Amerika lah, apa segala macam, tapi di sini mau menyatakan bahwasanya sebenarnya manusia itu penuh dengan kelemahan dan kekurangan. Dengan adanya virus corona ini, beberapa negara sudah panik segala macam, banyak yang juga meninggal. Itu kan menyatakan bahwasanya mungkin saja ini merupakan teguran Tuhan kepada manusia. Manusia itu sudah sombong, sudah paling hebat sendiri sehingga ada virus ini. Nah, kita di sini belajar bahwasanya memang manusia itu kurang dan lemah. Kita perlu Tuhan senantiasa dalam kehidupan kita. Mungkin itu saja kesimpulannya. Terima kasih. Setelah mendengarkan firman dan diskusi yang baru saja disampaikan, saat ini kakak mau mengajak adik-adik sekalian untuk doa syafaat. Doa syafaat akan dilakukan secara pribadi dengan pokok doa. Yang pertama, untuk bangsa dan negara, kita berdoa supaya pemerintah, baik presiden, wakil presiden, atau menteri-menteri yang lainnya boleh diberikan kekuatan dan hikmat dalam menghadapi situasi saat ini. Yang kedua, kita akan berdoa untuk gereja kita. Kita berdoa, kita mohon kepada Tuhan supaya gereja kita tetap bisa menjadi berkat di dalam situasi seperti ini. Yang ketiga, kita berdoa untuk keluarga kita masing-masing. Kita mohon kepada Tuhan supaya kita tetap diberikan kesehatan. Yang terakhir atau yang keempat, kita akan berdoa untuk pelekat persekutuan teruna. Kita mohon kepada Tuhan supaya kondisi boleh kembali normal dan kita boleh lagi kembali beribadah seperti biasanya. Adik-adik jangan lupa doa syafaat ini akan ditutup dengan doa Bapa kami. Saat ini kita akan memberikan persembahan yang sudah kalian siapkan. Boleh kalian berikan kepada orang tua untuk nantinya diserahkan kepada gereja. Dengan sebelumnya kita mengingat ayat yang terambil dari 2 Korintus 8 ayat 7 yang berbunyi, maka sekarang sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasihmu terhadap kami. Demikianlah juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. Kiranya Tuhan memberkati persembahan kita semua. Setelah menyerahkan persembahan kepada orang tua, saat ini kita akan berdoa bersama-sama untuk persembahan yang baru saja kita berikan. Mari kita satu di dalam doa. Segala ungkapan syukur hanya kepadamu Bapa di sorga, oleh karena kasih karunia dan berkat yang boleh selalu kami terima dan nikmati hingga saat ini. Kami tahu dan percaya semua berkat yang kami peroleh itu karena kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami. Untuk itu Bapa di sorga, sebagai bukti ungkapan syukur kami kepadamu, kami sudah memberikan persembahan yang sudah kami siapkan. Kuduskan dan terimalah persembahan kami ini, agar supaya persembahan ini boleh menjadi berkat untuk pelayananmu dimanapun persembahan ini diperuntukkan dan digunakan. Dan ajarkanlah kami terus untuk tahu mengucap syukur dalam segala hal, serta
serta-merta mempersembahkan tubuh kami yang hidup ini kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, kita tiba di akhir ibadah kita hari ini. Kiranya firman Tuhan dan diskusi yang tadi disampaikan boleh kita ingat dan boleh sama-sama kita lakukan dalam hidup dan kehidupan kita hari lepas hari. Kita akan menutup ibadah kita saat ini dengan berdoa. Raja kita semua untuk tunduk kepala dan lipat tangan, kita bersama-sama berdoa. Bapa yang bertata di kerajaan surga, terima kasih telah memberi kelancaran dalam kegiatan ibadah ini. Banyak ilmu dan hal bermanfaat yang kami dapat. Semoga rangkaian ibadah ini dapat menjadi bekal hidup yang bermanfaat untuk kami semua. Sekarang kami akan kembali kepada aktivitas kami masing-masing. Kami mohon kiranya Engkau menyertai kami dan juga keluarga kami, juga orang-orang yang kami kasihi. Ini doa dan syukur kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.